Arsenal tutup pintu untuk Everton. Aura Declan Rice disejajarkan Thierry Henry. Arteta tegaskan sikap tegas soal pemilihan pemain Arsenal. Alan Smith bela Eberechi Eze, yakin jadi kunci Arsenal kejar gelar. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tutup pintu untuk Everton. Ben White tak dijual Januari ini. Everton dipastikan bakal kecewa jika serius mengejar Ben White pada bursa transfer Januari. Arsenal dikabarkan sama sekali tidak tertarik melepas sang back di tengah musim, meski sang pemain kini tak lagi menjadi pilihan utama di bawah asuhan Mikel Arteta. Menurut laporan Football.London, Arsenal memiliki 0 ketertarikan untuk melepas Ben White pada Januari. Pemuncak klasemen Premier League itu tidak ingin mengganggu stabilitas skuad dan menjaga momentum dalam perburuan gelar. Arsenal menilai kehilangan White di tengah padatnya jadwal kompetisi bukanlah opsi. Manajemen klub masih menganggap bek Inggris tersebut sebagai bagian penting dari rencana Arteta, terlebih dengan potensi rotasi yang akan meningkat seiring jadwal yang kian padat. Keputusan terkait masa depan White baru akan dievaluasi pada akhir musim. The Gunners juga disebut enggan melepas pemain berusia 28 tahun itu dengan harga jauh di bawah 50 juta euro, nilai yang mereka bayarkan saat merekrutnya. White masih terikat kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Musim ini ia baru mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi, hanya 4 diantaranya terjadi di Premier League. Aura Declan Rice disejajarkan Thierry Henry. Pujian besar datang dari Robert Pires, legenda Arsenal yang menjadi bagian penting dari era kejayaan klub. Ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Rice, sesuatu yang melampaui statistik dan performa teknis semata. Bagi Pires, Rice memiliki aura kepemimpinan yang hanya dimiliki pemain-pemain besar Arsenal di masa lalu. Aura tersebut terlihat dari cara Rice memimpin rekan setim, menghadapi tekanan dan mengambil tanggung jawab di momen krusial. Rice dinilai bukan hanya pemain hebat, tetapi juga figur yang mampu menjadi fondasi kesuksesan jangka panjang Arsenal. Pires secara terbuka menyebut bahwa Rice berada di lingkaran pemain legendaris Arsenal. Ia menempatkan Rice sejajar dengan nama-nama besar yang menjadi simbol kejayaan klub. Jika Anda ingin mengangkat trofi di akhir musim, Anda membutuhkan pemain seperti Declan Rice, kata Pires kepada Sky Sports. Anda membutuhkan Patrick Vieira, Thierry Henry, Tony Adams, dan Declan Rice berada di lingkaran yang sama. Ya, pujinya. Pernyataan ini menegaskan betapa tinggi penilaian Pires terhadap Rice. Perbandingan dengan Thierry Henry bukanlah hal yang sembarangan, mengingat status Henry sebagai ikon terbesar Arsenal. Meski bermain di posisi berbeda, Rice dinilai memiliki dampak emosional dan kepemimpinan yang serupa, sesuatu yang sangat dibutuhkan Arsenal dalam perburuan gelar. Arteta tegaskan sikap tegas soal pemilihan pemain Arsenal. Mikel Arteta, pelatih Arsenal, dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak pernah menjanjikan menit bermain kepada pemain dalam kompetisi tertentu. Ketika ditanya apakah ia akan merotasi pemain, Arteta menjelaskan bahwa ia percaya pada persaingan di mana semua kompetisi dengan pemain terbaik yang tersedia. Kai Havertz yang baru saja kembali dari cedera lutut juga berusaha untuk memulai pertandingan pertamanya sejak musim lalu setelah tampil impresif sebagai pemain pengganti melawan Portsmouth pada hari Minggu. Arteta juga mengungkapkan arti penting bagi timnya untuk melangkah jauh di Piala Liga setelah kalah di semifinal musim lalu dari Newcastle. Ia menyatakan, kami harus lebih baik dari lawan dan itulah yang harus kami lakukan. Sisanya berada di luar kendali kami, jadi kami telah mempersiapkan pertandingan dengan baik. Anak-anak sangat termotivasi karena kami merasakan bahwa itulah yang kami inginkan dan kami harus melangkah lebih jauh untuk mencapai tujuan kami. Alan Smith bela Eberechi Eze, yakin jadi kunci Arsenal kejar gelar, performa yang belum konsisten pemicu kritik dari sejumlah mantan pemain. Paul Parker bahkan menilai Arteta keliru merekrut Eze karena dianggap menghilangkan kebebasan bermain yang membuatnya bersinar di Crystal Palace.
Paul Merson juga mengungkapkan kekhawatiran serupa, termasuk dampaknya terhadap peluang Eze menembus skuad Inggris di Piala Dunia mendatang. Meski demikian, Alan Smith memiliki pandangan berbeda. Mantan striker The Gunners yang mencetak lebih dari 100 gol itu menilai, Eberechi Eze tetap merupakan rekrutan yang tepat dan hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi sepenuhnya. Saya tetap berpikir Arsenal benar mendatangkannya. Dia pemain yang sangat bagus, ujar Smith kepada Metro. Memang ada momen ketika Eze dan Martin Odegaard dimainkan bersama dan terlihat agak canggung. Tetapi justru kehadiran Eze menurut saya membantu Odegaard. Dia terdorong untuk meningkatkan performanya dan mulai menemukan kembali untuk terbaiknya. Alan Smith menegaskan Eze masih akan berperan besar di paruh musim ini. Ia menilai kualitas sang pemain terlalu tinggi untuk diabaikan dalam perburuan gelar. Eze akan punya peran besar, dia sudah membuktikannya dengan hat-trick melawan Spurs. Dia aset penting, baik sebagai bagian dari skuad maupun starter saat performanya berada di level terbaik, tegasnya. Hasil Carabao Cup, Arsenal kalahkan Chelsea 3-2. Arsenal berhasil menumbangkan Chelsea dalam leg pertama semifinal Carabao Cup. Meriam London pulang dengan kemenangan 3-2. Chelsea versus Arsenal berlangsung di Stamford Bridge, Kamis 15 Januari 2026 dini hari, waktu Indonesia Barat. Arsenal sudah membuka keunggulan 1-0 di menit ke-7. Ben White merobek gawang Chelsea dengan sundulan yang menyambut umpan sepak pojok. Meriam London tidak kendor setelah mendapatkan keunggulan cepat. Martin Odegaard CS terus mendominasi penguasaan bola. Arsenal memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di babak kedua pada menit ke-49. Roberto Sanchez gagal membendung umpan silang mendatar dari Ben White dan Gyökeres berhasil menyontek bola ke gawang yang sudah kosong. Chelsea memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-75. Alessandro Garnacho mencocor bola dari sudut sempit yang gagal dibendung Kepa. Arsenal berhasil memperbesar skor menjadi 3-1. Martin Zubimendi berhasil merobek gawang Chelsea di menit ke-71 setelah berupaya mencari celah tembakan. Garnacho kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-83 untuk mengubah skor menjadi 2-3. Dia melepaskan tembakan keras dari hasil bola liar situasi sepak pojok. Arsenal berhasil menjaga keunggulan 3-2 sampai laga tuntas. Odegaard CS pulang dengan kemenangan. Arsenal gantian menjamu Chelsea di leg kedua Rabu 4 Februari 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Skor saat ini tentu membuat pasukan Mikel Arteta harus waspada. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!